Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama BID 1 tahun 2023 di LPTK UIN 1 Tulungagung. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil per-teaching saya. Per-teaching yang saya lakukan dengan mode daring. Pembelajaran ini merupakan rangkaian rancangan perangkat pembelajaran. Berikut video per-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagaimana kabar orang tua kalian di rumah? Oh, sehat semuanya. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, salah satu memimpin doa dulu. Ketua kelas, silahkan. Helen memimpin doanya. Amin. Ya, anak-anak, alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan keberkahan. Semoga kegiatan pagi hari ini kita selalu di dalam lindungannya. Anak-anak semuanya, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, coba saya absen terlebih dahulu ya untuk hari ini. Ya, Siti, ya masuk. Kemudian si Vina. Masuk. Oke, yang tidak masuk hari ini adalah Hilda. Kemana Hilda? Oh, sakit ya, sakit hari ini. Anak-anak, pertemuan kita pada pagi hari ini adalah tentang meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan. Anak semuanya, ini akan saya putarkan tentang materi hari ini ya. Materi hari ini adalah tentang meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan. Tujuannya apa? Agar kalian semuanya peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105 tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan fasih dan lancar. Yang kedua, dapat menganalisis hukum tajwid tentang yang ada di Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah 105. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya akan saya bacakan surat Al-Maidah, nanti ditirukan, kemudian satu siswa nanti akan saya tunjuk membaca seperti yang sudah saya contohkan. Siap? Oke, kita mulai ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أنتم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم
rabbukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, ini adalah surat pertama dari materi meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan. Surat Al-Maidah ayat 48. Coba Ibu minta satu siswa untuk membaca surat ini. Ya, Dewi, silahkan dibaca. Alhamdulillah. Anak-anak semuanya, surat yang kedua adalah surat At-Taubah ayat 105. Sebentar, berikan. Surat At-Taubah ayat 105 adalah surat yang kedua yang memerintahkan kita untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Coba sekarang Dian diikuti apa yang sudah Ibu bacakan tadi. Surat At-Taubah ayat 105. Alhamdulillah. Anak-anak, untuk sekarang tadi sudah Ibu berikan contoh surat Al-Maidah. Bacaan surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah 105. Nah, sekarang akan Ibu bentuk kelompok. Nah, bentuk kelompok di sini coba Ibu pengen tanya dulu kepada anak-anak semuanya. Pengen bertanya dulu. Dari kelas ini siapa yang sudah khatam Al-Qur'an? Oh, ada Helen, ada Pinky, ada Dewi, ada 3 yang sudah khatam Al-Quran ya? Oh iya. Terus ini yang lainnya coba angkat tangan. Oh ini sampai mana ngajinya? Oh, sampai juz amma. Ini sampai Iqra. Oh iya. Berarti begini, Ibu di sini akan membentuk 3 kelompok. Ini yang ngajinya sampai Iqra ada di sebelah kiri Ibu. Kemudian yang sampai juz amma ada di tengah. Kemudian yang sudah pernah khatam Al-Quran itu ada di samping kanan Ibu. Ayo sekarang segera membentuk kelompok. Sudah? Ya, berada di kelompoknya masing-masing anak-anak? Ya, sudah siap ya. Untuk yang sudah khatam Al-Quran, ini langsung Ibu bagi ke kelompok yang masih Iqra dan ke kelompok yang masih juz amma. Silahkan untuk Dewi, Dian, dan Helen yang sudah khatam Al-Quran bisa bergabung dengan kelompok yang masih Iqra dan kelompok yang masih juz amma. Ya. Oke, sudah masuk ke situ? Sudah. Nah, tugasnya adalah sekarang anak-anak silahkan untuk Helen, Dian, sama Dewi memandu temannya untuk membaca surat Al-Maidah dan surat At-Taubah. Jadi ada tutor sebaya yang harus dilakukan oleh Dewi, Dian, sama Helen tentang membaca surat Al-Maidah dan surat At-Taubah. Ya. Bisa dimulai anak-anak? Ya, bisa dimulai sekarang? Bisa. Alhamdulillah. Anak-anak semuanya tadi sudah belajar sama Dewi, sama Helen, sama Dian yang sudah khatam Al-Quran. Nah, ini berarti sudah sedikit bisa membaca tak? Untuk surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. Bagaimana Helen, Dian, sama Dewi terkait teman-temanmu membaca Al-Quran tadi?
Ya, kita harus tetap belajar walaupun kurang fasih, kurang lancar. Yang penting ada kemauan untuk belajar membaca. Kuncinya yang pertama adalah membaca. Nah, ini adalah harus apa pembiasaannya? Dengan membaca setiap hari. Nah, pembiasaan di sini paling tidak kita membaca 1 ayat dalam setiap hari untuk pembiasaan kita membaca Al-Quran. Yang Iqra tetap semangat untuk bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang Juz Amma tetap semangat untuk tetap belajar. Yang sudah pernah khatam Al-Quran, jangan kendor. Ya, jangan kendor untuk tetap belajar membaca. Setelah ini nanti anak-anak semuanya kita akan belajar menguraikan dari surat Al-Maidah dan surat At-Taubah, mengidentifikasi hukum-hukum tajwid, hukum-hukum bacaan yang ada dalam kedua surat tersebut. Nah, anak-anak silakan tetap pada kelompoknya. Kelompok 1, 2, dan 3. Nah, dari bacaan ini, surat Al-Maidah dan surat Al-Taubah ini, silahkan dicari hukum bacaannya. Silahkan dicari hukum bacaannya. Kalau sudah, nanti perwakilan kelompok silahkan maju mempresentasikan hasil kerja kalian. Bisa dimengerti anak-anak? Alhamdulillah. Untuk menyemangati ada zel-zel SMK yang biasa kita kumandangkan. Ya, bersama-sama ya, kompak ya, sebelum mengerjakan. SMK hebat, SMK bisa, SMK cerdas dan berkualitas. Ya, terima kasih anak-anak. Selanjutnya adalah silahkan mengerjakan mengidentifikasi hukum tajwid yang ada di surat Al-Maidah dan At-Taubah. Silahkan dikerjakan anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah ketemu dengan tugasnya? Menemukan hukum tajwid yang ada di surat Al-Maidah dan At-Taubah. Ya, untuk kelompok 1, 2, 3 siap mempresentasikan ke depan? Iya, bergantian ya. Ya, kelompok 1 silakan maju dulu. Sudah diketemukan berapa hukum tajwid yang ada di surat Al-Maidah? Ya. Silakan maju perwakilannya. Kelompok 2. Alhamdulillah. Kelompok 3. Alhamdulillah anak-anak semuanya sudah menemukan hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surat tersebut. Nah, untuk ini anak-anak coba Helen, hukum apa saja coba yang ada di situ? Nah, iya. Kalimat apa saja yang ada di surat Maidah? Misalnya apa? Salah satu dibaca? Ya. Wa anzalna ilaika. Apa ini? Wa anzalna ilaika. Nilainya Helen apa jawabannya? Oh iya. Ma tobi'i bertemu hamzah pada lafadz berbeda, namanya mad jaid munfasil. Wa anzalna ilaika. Apa lagi? Ya, kelompok 2. Ja'alna. Oh ya, benar. Ja'alna. Apa ini? Hukum bacaannya adalah mad tobi'i. Karena ada fathah diikuti dengan alif. Nah, bagaimana anak-anak semuanya? Terkait dengan identifikasi hukum bacaan yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah 105. Ya, anak-anak semuanya, ini adalah pertemuan kita kali ini terkait dengan membaca surat At-Taubah 105 dan Al-Maidah ayat 48.
8. Nah, untuk pertemuan besok silakan dipelajari arti dari surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. Minggu depan kita akan kupas pesan-pesan yang terkandung di dalam kedua surat tersebut. Ya. Bagaimana anak-anak? Ya. Ini sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah untuk pertemuan kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.